Ibu ini sedih karena ternyata di dalam mimpinya dia ketemu sama anak perempuannya. Nah, anak perempuannya ini dalam keadaan yang mengenaskan. Tangannya diikat, diborgol, kemudian lehernya dibelenggu. Jadi beliau melihat anaknya ini, malah beliau Asy-Syaikh Muhibbuddin Ahmad bin Abdullah At-Tabari, beliau pernah berkata bahwa yasilu lil mayyit kullu ibadatin mandubatan aw wajibatan. Semua amal ibadah itu bisa sampai kepada seorang yang sudah meninggal dunia apabila kita hadiahkan kepada mereka. Baik amal ibadah tersebut adalah amal ibadah yang sifatnya adalah wajib atau amal ibadah yang sifatnya adalah sunnah. Maka di masyarakat kita, alhamdulillah, di masyarakat kita banyak, kita terkadang membaca Fatihah kepada seorang ahli mayit, kadang kita membaca Fatihah kepada baginda Nabi, kadang kita membaca Fatihah kepada para aulia, para ulama, dan itu sampai kepada mereka, dan itu bermanfaat bagi orang-orang yang sudah meninggal. Ini adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah seluruh dunia. Itu pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang sudah difahamkan di seluruh dunia. Ada satu cerita, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini adalah seorang ulama. Beliau dikatakan adalah Sayyidut Tabi'in, adalah pemimpinnya para tabi'in. Tabi'in adalah orang yang muridnya sahabat, ini namanya tabi'in. Cerita ini ada di dalam kitab Is'adur Rafiq karangan Syekh Muhammad bin Salim Babasil. Beliau adalah seorang guru dari ulama Indonesia yang bernama Simbah Yai Dalhar Watu Congol. Ini beliau bercerita di dalam kitab tersebut, Syekh Hasan Basri ketika itu beliau disowani oleh seorang perempuan, baru saja kehilangan anak perempuan. Akhirnya beliau sowan kepada Syekh Hasan Basri. Beliau matur kepada Syekh Hasan Basri, "Ya Syekh, wahai Syekh, saya kehilangan anak perempuan saya. Kemudian saya sowan kepada engkau, sowan kepada anda ini, saya punya hajat saya kepingin ketemu sama anak saya yang kemarin baru meninggal." Nah, ini kan satu hal yang luar biasa. Artinya kepingin minta ketemu sama orang yang sudah meninggal. Tapi yang disowani kan Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri kan seorang waliullah, seorang yang menjadi kekasihnya Allah. Akhirnya beliau menjawab, beliau memberikan solusi begini saja. "Ibu, nanti setelah sholat isya, sholatlah 4 rakaat, dan setelah membaca surat Al-Fatihah, bacalah surat Alhaakumut Takatsur 1 kali saja, dan itu diulang-ulang setiap rakaat. Kemudian setelah engkau selesai sholat 4 rakaat, berbaringlah tidur menghadap ke arah kiblat sambil engkau membaca sholawat sampai tidur. Nanti insya Allah kamu akan ketemu di mimpi sama anak kamu." Akhirnya ibu-ibu ini pulang. Begitu pulang, terus sampailah waktu sholat isya, dan setelah waktu sholat isya beliau melakukan sholat 4 rakaat sebagaimana anjuran ijazah dari Syekh Hasan Basri. Setelah selesai beliau pulang, beliau tidur menghadap ke arah kiblat, membaca sholawat sampailah beliau tidur. Akhirnya
benar sesuai anjuran Syekh Hasan Basri, beliau mimpi ketemu sama anak perempuannya. Tapi ibu ini sedih karena ternyata di dalam mimpinya dia ketemu sama anak perempuannya. Nah, anak perempuannya ini dalam keadaan yang mengenaskan. Tangannya diikat, diborgol, kemudian lehernya dibelenggu. Jadi beliau melihat anaknya ini malas beliau menangis. Akhirnya setelah beliau melihat keadaan anaknya ini, beliau terbangun, dan begitu terbangun beliau langsung lari. Beliau lari ke tempatnya Syekh Hasan Basri. Beliau berkata kepada Syekh Hasan Basri, "Ya Syekh, saya tadi malam mimpi sama anak saya, tapi anak saya dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Bagaimana ya Syekh? Anak saya tangan diborgol, lehernya dibelenggu, dalam keadaan tersiksa. Bagaimana ya Syekh?" Akhirnya Syekh Hasan Basri beliau memberikan solusi, coba disodakohkan putri Anda. Akhirnya ibu-ibu ini pulang, kemudian beliau cepat-cepat mensodakohkan dengan niat sodakohnya agar supaya siksaan dari anaknya ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pada malamnya, siangnya ibu-ibu ini sodakoh, kemudian malamnya giliran yang mimpi ketemu sama anak perempuan tersebut Syekh Hasan Basri. Jadi Syekh Hasan Basri beliau mimpi, di mimpinya tersebut diceritakan di dalam kitab Is'adur Rafiq itu, beliau mimpi beliau berada di salah satu taman dari taman-taman surga, indah luar biasa. Di tengah-tengah taman tersebut ada kursi panjang. Di atas kursi ada seorang bidadari yang luar biasa. Dikatakan wa ala ra'siha tajun min nur. Di atas kepala seorang bidadari itu terdapat mahkota yang terbuat dari cahaya. Akhirnya beliau mendekat, tapi ternyata bidadari itu lebih dulu menanyakan kepada Syekh Hasan Basri, "A'araftani ya Syekh? Syekh, apakah engkau tahu siapa saya?" "Lah, mohon maaf, saya tidak tahu." "Anda itu siapa?" "Ya Syekh, wahai Syekh, saya ini adalah anak perempuan dari wanita yang kemarin sowan kepada Anda. Bighairi hadza wasafat ummuki." Tidak seperti ini ibu Anda mensifati tentang haliyah anaknya. "Iya ya Syekh, saya dulu memang dalam keadaan yang tersiksa, dalam keadaan yang mengerikan. Saya dulu berada di Makbarah ini bersama 70.000 orang-orang yang disiksa seperti saya ini, dibelenggu, tangan diborgol. Tapi ada satu hari orang soleh lewat di kuburan kami. Orang soleh tersebut membacakan sholawat 1 kali, kemudian sholawat yang dibaca 1 kali ini dihadiahkan kepada seluruh ahlul makbarah. Akhirnya barokahnya sholawatnya orang soleh ini, rufi al-azab min hadhil makbarah, azab diangkat, siksaan diangkat dari 70.000 penduduk kuburan ini. Akhirnya kamatara, akhirnya sebagaimana yang engkau lihat, saya dalam keadaan kenikmatan, saya dalam keadaan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah merupakan satu cerita realita yang jelas, yang ada, yang terjadi pada saat zaman Syekh Hasan Al-Basri. Beliau seorang tabi'in, muridnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya terpaut satu guru
antara beliau Syekh Hasan Basri sama Rasulullah. Beliau menceritakan ada cerita seperti ini, dan ini adalah satu ibroh, satu hikmah yang bisa kita ambil, yaitu sebagaimana ucapan Syekh Muhibbuddin At-Tabari tadi saya sampaikan, yasirul mayyit kullu ibadatin tuf'alu wajibatan au mandubah. Jadi amal ibadah yang dilakukan itu bisa dihadiahkan kepada mayit, baik ibadah tersebut adalah ibadah wajib ataupun sunnah. Maka kita, marilah ketika kita sayang kepada keluarga kita, ketika kita kepingin menghadiahkan ganjaran atau menghadiahkan pahala, kita hadiahkan amal ibadah kita kepada ahlul mayit tersebut.